Hadis selanjutnya, hadis nomor 568, dan ini ada urutan 6 dari bab kita, ada 6A dan ada 6B. 6A-nya dikatakan, dan Muhammad bin Nasr meriwayatkan, yakni hadis Anas yang termasuk dalam Dhaifut Targhib di kitab As-Salat, dan lafadznya, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, bainal abdi wal kufri aw syirki tarkus salat fa idza taraka as-salata faqad kafar. Antara seorang hamba dengan kufuran adalah atau kesyirikan. Antara seorang hamba dengan kekufuran ataupun kesyirikan adalah meninggalkan solat. Jika dia meninggalkan solat, maka dia telah kufur. Dia telah kufur. Mau cari pasangan, patokannya solat. Mau cari teman, patokannya solat. Mau cari partner bisnis, patokannya solat. Ya, mau cari atasan yang baik, patokannya solat. Mau cari pegawai yang baik, staf, patokannya solat. Semuanya solat. Solat baik, berarti dia bisa jaga hubungannya dengan Allah. Absen 1 hari 5 waktu. Apalagi kalau ditambah dengan solat-solat sunnah. 6B-nya, sahih li ghairihi, diriwayatkan dari Ibnu Majah dari Yazid Ar-Raqashi, dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laisa bainal abdi wasyirki illa tarkus shalah, fa idza taraka faqad asyrak. Tidak ada atau tidak ada antara seorang hamba dengan kesyirikan kecuali meninggalkan solat. Jika dia meninggalkannya, maka dia telah melakukan kesyirikan. Jadi jelas, ya. Ini sudah mirip dengan riwayat-riwayat sebelumnya. Jadi kita langsung saja pindah ke hadis selanjutnya, 569, urutan 7 dalam bab kita ini, ya. Hasan li ghairihi, dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala, ya Rasulullah, allimni amalan idza ana amiltuhu dakhaltul jannah. Faqala la tusyrik billahi syai'a wa in udzibta wa in udzibta wa hurrikta. Ati' walidayka wa in akhrajaka min malik wa min kulli syai'in huwa lak wa la tatrukis salata muta'ammidan fa inna man taraka as-salata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah. Ini 3 wasiat lagi, ya. Ini penting sekali. Muadz bin Jabal berkata radhiyallahu anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki dan dia mengatakan, wahai utusan Allah, ajarkan aku suatu amalan yang jika aku mengamalkannya maka aku akan masuk surga. Tentu banyak amalan lain, tapi ada amalan yang paling ditekankan, yang wajib, yang bisa bawa aku masuk dalam surga. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, walaupun kau disiksa ataupun dibakar. Ini langsung kita ambil mutiara pertamanya, ya. Tidak boleh syirik. Jangan pernah partnerkan Allah dengan makhluknya. Semuanya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, ibadahku, sembilanku semua untuk Allah. Para sahabat Nabi saking luar biasanya bergantung kepada Allah, teman-teman sekalian, sampai-sampai mereka kalau sendalnya putus mengangkat tangan ke langit sambil mengatakan, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Sendal minta sama Allah. Ada hal-hal yang sifatnya manusiawi, minta tolong dibawain barang, minta tolong dipinjamin uang, minta tolong diberikan pekerjaan, itu lain, manusiawi. Tapi sifat-sifat yang hak kausalitas yang sang pencipta Allah, minta keturunan, minta kesembuhan, minta rezeki, gak boleh kecuali kepada Allah SWT. Minta hujan, ya. Ada yang datang ke pawang hujan, ada yang minta kepada dukun, na'udzubillah, semua kesyirikan kepada Allah. Ya, terutama saya ingatkan di Indonesia, teman-teman, suka sekali, ya, masyarakat kita ini bermain ke dukun-dukun. Entah kenapa ini. Padahal mereka itu pendusta, nggak boleh dipercaya. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kalau mereka dibisikkan oleh partner-partner mereka dari jin, dari 100 berita 99 semuanya dusta. Dan kalaupun ada satu yang benar, itu karena jin yang mencuri informasi dari langit. Kita sudah punya wahyu menyampaikan kepada kita. Kita punya doa. Nabi SAW ingatkan, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya, belum percaya, coba tebak tangan lah, apalah, segala macam. Kasih foto, minta ini, minta itu, minta keturunan, minta supaya hamil, minta supaya disukai orang dan seterusnya. Ini semua, teman-teman, kesyirikan. Ya. Maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Kalau dia percaya, kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam sebuah hadis yang mulia yang lain, kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai anak Adam, kalau seandainya pun kau datang bertemu denganku hari kiamat, bertemu denganku pada hari kiamat, membawa, ya, sepenuh, ya, langit dan bumi ini dosa, tapi kau tidak berbuat syirik kepada aku, maka aku akan datangkan sepenuh itu juga pengampunan.
Wasiat yang kedua Nabi SAW kepada laki-laki ini yang datang meminta diberikan wasiat untuk masuk dalam surga, yaitu taatilah kedua orang tuamu, walaupun keduanya mengusirmu dari hartamu dan segala sesuatu milikmu. Bakti sama orang tua. Jangan pernah marah sama mereka. Seburuk apapun akhlak orang tua kita. Bahasa Nabi SAW ini jelas. Walaupun keduanya atau salah satunya mengusirmu, mengambil hartamu, mengambil rumahmu, menyita mobilmu, semua diambil, kau diusir. Padahal itu punyamu. Tetap kau patuh sama dia. Selama dia bukan suruh kepada kemaksiatan, penuhi saja. Ini teman-teman berat ya. Poinnya kalau tidak difahami. Maksudnya gini. Sampai kalau bayangkan yang Nabi SAW menggambarkan ini, rumah kita, mobil kita, semua pakaian kita, handphone kita disita oleh orang tua kita. Padahal kita yang bekerja. Tetap disuruh bakti. Bagaimana dengan orang tua yang subhanallah tidak pernah tuntut? Berapa banyak orang yang hadir dalam ceramah kita ini dan muslimin di luar sana. Subhanallah, mereka jelas-jelas ini. Bagaimana orang tuanya tidak nuntut di kampung. Telepon aja dalam sehari, tidak pernah. Nanyain kabarnya, tidak pernah ya mengirimkan hadiah, nggak pernah memenuhi kebutuhan mereka dan segala macam. Kalau tidak ada tuntutan, itu lebih berhak untuk kita bakti. Sedangkan orang tua yang jahat aja sama kita, kita wajib bakti. Ini masuk ke dalam surga. Sabar dengan mereka. Dan Allah mengatakan dalam surah Isra itu, wala taqul lahuma uffin, jangan ucapkan kalimat uff, ayah ini, ibu ini. Wala tanharhuma, jangan hardik, jangan marah-marahi mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, ucapkan kalimat yang lembut. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, dan merendahlah kamu di hadapan keduanya. Walaupun mereka marah-marah, walaupun mereka banyak hal yang kita tidak suka, lalu ucapkan, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihani mereka sebagaimana mereka mengasihi aku di waktu kecil. Wasiat yang ketiga, ini yang jadi saksi bahasan kita, dan jangan kau tinggalkan sholat. Wasiat Nabi SAW kepada laki-laki yang minta diberikan amalan yang supaya dia masuk ke dalam surga. Jangan kau tinggalkan sholat secara sengaja, karena siapa yang meninggalkan secara sengaja sholat wajib 5 waktu, maka telah lepas ya perlindungan Allah darinya. Nggak ada lagi jaminan rezeki, jaminan keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran, nggak ada lagi. Apapun yang dia minta Allah nggak kasih. Hadis selanjutnya teman-teman sekalian 570 dari awal kita belajar. Hasan di ghairihi menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat yang lain. Masih dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku 10 kalimat. Ini wasiat Nabi SAW kepada sahabat yang mulia ini. Yaitu Mu'adz bin Jabal. Sama tadi ya, sahabat yang tadi meriwayatkan hadis sebelumnya. Beliau bersabda, la tusyrik billahi syai'a wa in kutilta wa hurrikta wa la ta'uqqanna walidayka wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malik wa la tatrukanna salatan maktubatan muta'ammida fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammida faqad bari'at minhu dhimmatullah wa la tashrabanna al-khamra fa innahu ra'su kulli fahisha wa iyyaka wal ma'siyah fa inna bil ma'siyati halla sakhatullah wa iyyaka wal firara min az-zahfi wa in halaka an-nas wa in asaba an-nasa mautun fathbut wa anfiq ala ahlika min tawlik wa la tarfa anhum asaka adaba wa akhifhum fillah. Janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu pun walaupun kau dibunuh dan dibakar. Ini mutiara yang pertama. Mirip dengan tadi. Jangan pernah syirik. Jangan syirik teman-teman. Syirik ada dua. Syirik besar dan syirik kecil ya. Syirik besar betul-betul menyekutukan Allah seperti orang-orang Mekah dulu. Mereka tahu Ka'bah rumahnya Allah. Mereka tawaf, mereka haji. Tapi mereka mendatangkan patung. Yang mereka jadikan perantara. Ya. Gak boleh percaya dengan apa namanya zodiak yang membawa kepada percaya dengan simbol-simbol tikus, naga. Nggak boleh syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungannya sama itu.
Dan tempat Nabi SAW pada saat satu waktu turun hujan, kemudian selepas sholat subuh beliau mengatakan, Allah berfirman, telah tiba pagi hari ini hambaku yang beriman padaku dan kufur kepada bintang-bintang, dan ada juga yang beriman pada bintang kufur kepadaku. Lalu Nabi SAW menjelaskan, Allah mengatakan, siapa yang mengatakan bahwasanya hujan ini turun dengan izin Allah, maka dia beriman kepadaku dan kufur kepada bintang-bintang. Dan siapa yang mengatakan kami mendapatkan hujan karena bintang ini dan bintang itu lagi muncul, ya, maka dia telah beriman pada bintang dan kufur kepadaku. Semua kembali kepada Allah SWT. Jangan pernah partnerkan Allah dengan makhluknya. La hawla wa la quwata illa billah. Itu syirik yang hati-hati. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Syirik kecil adalah riya. Bedanya kalau syirik besar mengeluarkan orang dari Islam, dan kalau dia meninggal bisa kekal di api neraka. Kalau syirik kecil, riya, menghancurkan amalan itu saja. Dan dia tidak sampai kufur, tapi dosa besar. Wasiat yang kedua adalah Nabi SAW mengatakan, dan ini mutiara kedua, jangan kamu durhakai kedua orang tuamu walaupun keduanya memerintahkanmu agar keluar atau meninggalkan keluarga dan hartamu. Ya. Tetap wajib baik sama orang tua kita. Ini sudah kita jelaskan tadi ya. Yang ketiga, janganlah kamu meninggalkan sholat wajib secara sengaja. Karena barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka perlindungan Allah telah terlepas darinya. Ini juga sudah kita jelaskan tadi. Ini saksi bahasan kita masalah sholat. Yang keempat, janganlah kamu minum khamar, karena ia adalah biang seluruh perbuatan keji. Jangan pernah sentuh minuman keras, tidak perlu dicoba. Sesuatu yang haram teman-teman sekalian, itu untuk dipelajari dan dijauhi, bukan untuk dicoba. Gak usah coba-coba, oh supaya saya tahu rasanya bir, whisky, atau narkotika seperti ini, gak perlu. Dosa itu untuk dipelajari dan ditinggalkan, bukan untuk dinikmati. Ya. Nikmat itu adalah ibadah ya, yang halal. Dan khamar ini subhanallah, kalau ada orang tidak mengerjakan misalnya pemerkosaan, pembunuhan, di saat dia sedang tidak mabuk, dia bisa kerjakan pada saat dia mabuk. Makanya dikatakan dia adalah induk semua perbuatan keji. Orang kalau sudah mabuk, hilang rasa malunya. Udah bisa memerkosa, bisa membunuh, bisa melakukan apa saja. Karena sudah tidak sadarkan diri. Yang kelima, jauhilah kemaksiatan, karena kemaksiatan itu mengundang murka Allah. Ini yang kelima. Semua jenis dosa tinggalkan. Walaupun khamr tadi adalah dosa, tapi di sini Nabi SAW mewasiatkan yang kelima adalah semua dosa. Dosa toleransi. Dosa artinya pelanggaran yang Allah larang. Tidak usah dikerjakan. Setiap ada peluang mengerjakan, jauhi. Kita butuh sabar teman-teman sekalian. Ada sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Seperti kita sholat, puasa, sabar. Dulu di majelis ilmu seperti ini butuh kesabaran. Ada sabar dalam meninggalkan maksiat. Semua kita punya peluang berzina, punya peluang berdusta, punya peluang menipu. Tapi kita sabar pada saat sedang datang godaannya. Dan yang ketiga, sabar dalam cobaan harian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ahli surga pada saat masuk dalam surga, para malaikat menyambut mereka sambil mengatakan, Salamun alaikum mimma sabartum. Ya, keselamatan buat kalian. Selamat datang di surga ini. Ya, atas kesabaran kalian. Atas kesabaran kalian. Wasiat yang keenam, janganlah kamu lari dari medan perang, walaupun orang-orang telah binasa, walaupun orang-orang telah mati, maka tetaplah teguh. Jangan pernah meninggalkan medan perang. Tidak ada sifat pengecut dalam Islam. Kalau sudah masuk kancah peperangan, target utama muslim mati. Bukan pulang, mati syahid. Itu motivasi dalam agama kita. Kalau kita lari dari medan perang, berarti kita berdosa. Tidak boleh. Kecuali Allah menjelaskan dalam Al-Quran untuk mengatur strategi perang. Misalnya pasukan terdesak, lalu kemudian mundur untuk mengatur strategi perang atau bergabung dengan pasukan lain, baru kemudian masuk kembali. Itu lain. Jadi nggak ada sifat pengecut dalam Islam. Bahkan pernah ada sahabat secara individu dia bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya ada orang yang mau merampok hartaku, apa yang aku lakukan? Kata Nabi SAW, qatilhu. Lawan orang itu. Suruh lawan. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, kalau aku membunuhnya, tidak ada salahnya. Kau tidak berdosa, karena kau sedang diserang oleh perampok, oleh preman. Baik, kalau aku membunuhnya, kalau aku dibunuh. Ya, tadi kan kalau aku membunuhnya, kau tidak berdosa, kata Nabi SAW. Lalu dia bilang, kalau aku dibunuh, kata Nabi SAW, kau mati syahid.
Itu individu, apalagi kalau di medan perang. Ya. Jadi nggak boleh lari dari medan perang. Wasiat selanjutnya, ya, yang ketujuh, berinfaklah kepada keluargamu dari hasil usahamu. Ini wasiat yang luar biasa. Berinfak untuk istri, untuk anak, keluarkan. Wahai muslim, tidak usah khawatir. Oh, saya hasil keringat saya dalam 1 bulan masa dihabisin oleh istri sama anak, nggak apa-apa. Kasih mereka. Itu infak terbaikmu. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari Muslim, ya, dinar yang kau infakkan untuk perang, untuk bebasin budak, untuk fakir miskin, dan yang kau berikan keluargamu lebih besar pahalanya yang kau berikan untuk keluargamu. Tetap kita berinfak untuk setiap lini ibadah ini, tapi untuk keluarga tidak usah perhitungan. Ya. Selama itu boleh dan Anda mampu, lakukan saja. Yang kedelapan, jangan kamu mengangkat tongkatmu kepada mereka. Jangan pernah mengangkat tongkatmu untuk mereka. Untuk mendidik mereka. Artinya bukan dengan memukul. Tapi dengan wasiat, nasihat yang baik. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah buatlah mereka takut kepada Allah. Ya, jadi yang pertama jangan syirik. Yang kedua jangan membantah orang tua. Yang ketiga jangan meninggalkan sholat wajib. Yang keempat jangan minum khamr. Yang kelima jangan bermaksiat. Yang keenam jangan lari dari medan perang. Yang ketujuh, ya, berinfaklah kepada keluargamu. Yang kedelapan jangan angkat tongkat dalam diri mereka. Yang kesembilan jangan takut kepada ajarkanlah mereka takut kepada Allah. Sepertinya tadi ini ada poin yang terselip di sini, yaitu tetaplah teguh kamu. Jadi saya ulangi kembali, poin pertama adalah berbuat syirik, jangan syirik kepada Allah. Yang kedua, jangan durhaka dengan orang tua. Yang ketiga, ya, jangan tinggalkan sholat. Yang keempat, jangan minum khamr. Yang kelima, jauhi semua kemaksiatan. Yang keenam, jangan lari dari medan perang walaupun orang sudah binasa. Yang ketujuh adalah, masuk sini, tetaplah teguh. Ini wasiat yang ketujuh. Teguh artinya teguh di medan perang, jangan lari. Yang kedelapan, berinfaklah kepada keluargamu dari hasil kerjamu sendiri. Kemudian yang kesembilan, jangan angkat tongkat dalam mendidik mereka, jangan pukul mereka. Tapi doakan dengan lemah lembut, nasihati. Dan yang terakhir, ya, yang 10 adalah buatlah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana kita menanamkan selalu teman-teman sekalian kepada anak-anak kita, Allah mengawasi, Allah melihat, jangan nak karena Allah larang. Begitu juga kepada istri, begitu juga kepada suami. Selalu bawa nama Allah, karena memang kita disuruh takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya teman-teman sekalian, hadis nomor 571, urutan 9 dalam materi kita ini, Hasan li ghairihi, dari Umaymah, mantan hamba sahaya Rasulullah SAW, dia berkata, kuntu asubbu ala Rasulillahi SAW udu'ahu. Fadakhala rajulun faqala awsini. Faqala la tushrik billahi syai'a wa in qutti'ta wa hurrikta bin nar. Wa la ta'si walidayka. Wa in amaraka an takhalla min ahlika wa dunyaka fatakhalla. Wa la tashrabanna khamra. Fa innaha miftahu kulli syarr. Wa la tatrukanna salatan muta'ammida. Wa man fa'ala dhalika faqad bari'at minhu dhimmatullahi wa dhimmatu rasulih. Jadi riwayat ini mirip dengan tadi, tapi lebih sedikit. Kalau Mu'adz bin Jabal kan 10 wasiat tadi ya. Sudah kita bacakan. Maka yang ini berbunyi pada saat kata Umaymah radhiyallahu anhu, aku menuangkan air wudu untuk Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang seorang laki-laki berkata kepada beliau, wasiatkan kepadaku wahai Rasulullah. Maksudnya berikan aku nasihat yang baik, yang bermanfaat. Maka beliau bersabda, janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu walaupun kamu dipotong-potong dan dibakar dengan api. Ini sudah kita jelaskan tadi. Walaupun harus mati, yang penting jangan syirik. Dipaksa orang pun, tidak perlu. Tidak akan ikut. Apalagi kalau cuma diajak oleh orang untuk berbuat kesyirikan, tidak boleh sama sekali. Ada hukuman pun jangan. Yang kedua, jangan mendurhakai kedua orang tuamu walaupun keduanya memerintahkanmu agar berlepas diri dari keluarga dan hartamu. Ya. Jadi tetap bakti. Sampai Umar bin Khattab pernah menyuruh anaknya Abdullah bin Umar menceraikan istrinya. Karena setelah nikah sama wanita tersebut, kelihatan ibadah Abdullah bin Umar berkurang. Waktu Abdullah bin Umar laporkan kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan, ati' abak, patuhi ayahmu.
Maka Abdullah bin Umar pun menceraikan istrinya. Kemudian yang ketiga adalah jangan minum khamar karena ia adalah kunci segala keburukan. Sudah kita jelaskan tadi. Karena orang kalau lagi mabuk bisa dia melakukan segala macam kemungkaran. Ini berbahaya. Ya. Kemudian yang keempat, janganlah meninggalkan sholat dengan sengaja karena barang siapa meninggalkan itu maka dia telah berlepas dari perlindungan Allah dan jaminan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang sudah sholat tidak layak untuk dijadikan apapun. Bahkan tidak usah interaksi dengan mereka kalau meninggalkan sholat. Nah, ini luar biasa wasiat-wasiat Nabi alaihi salatu wassalam. Saya akan bacakan hadis yang terakhir teman-teman yang kita bahas pada kesempatan ini insyaallah kalau kita buka pertanyaan, yaitu hadis nomor 572. Urutan 10 dalam bab kita dengan sanad sahih. Sebenarnya hadis yang ke-11 ya, hadis yang ke-12 ya. Ini mirip dengan yang sama, bahkan hadis yang ke-13 teman-teman sekalian itu mirip dengan hadis-hadis sebelumnya ya. Maka kemungkinan besar saya akan bacakan, nanti tersisa sebuah hadis saja, ada 3 buah hadis yang kita bahas pada pertemuan akan datang nanti. Ya. Hadis yang ke-10 ini berbunyi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "La tunqadhanna 'ural islami 'urwatan 'urwah, faka'anna man qadat فَكُلَّمَنْ قَدَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضَ الْحُكْمِ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةِ." Tali Islam atau hukum dan syariatnya akan terlepas satu demi satu. Setiap kali satu ikatan terlepas, maka orang-orang berpegang teguh pada tali yang berikutnya. Tali ikatan yang pertama kali terbuka adalah hukum, dan tali terakhir adalah sholat. Hadis ini menjelaskan tentang mukjizat Nabi SAW, apa yang akan terjadi nanti, ya, setelah beliau meninggal SAW. Kalau tali-tali Islam ini, ya, syariat Allah SWT itu banyak, nanti akan terlepas satu persatu sampai menjelang hari kiamat nanti. Yang bermula dari hukum Islam, dan kita lihat sekarang subhanallah hukum Islam bisa dikatakan ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ada sebagian negara yang menerapkan seperti di Saudi sekarang mungkin ya. Tapi kebanyakan tidak mengerjakan, tidak menerapkan itu. Mereka anggap tidak perlu hukum Islam, tidak perlu memahami tentang ekonomi Islam, politik Islam, segala macam. Tidak perlu menerapkan hudud, ya, kisos, hukuman-hukuman bagi para pelaku kriminal misalnya. Itu dianggap semua tidak penting. Dan ini berbahaya sekali, gitu kan. Tapi itu sudah Nabi SAW beritakan. Dan setiap kali ditinggalkan satu, maka manusia mulai pindah ke tali sebelahnya lagi. Terus saja begitu, nanti akan ditinggalkan lagi, terus dilepas. Sampai yang terakhir nanti sholat. Dan yang maksud nanti terakhir adalah sholat ini di akhir zaman nanti. Karena nanti ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat teman-teman sekalian. Allah akan tiupkan nanti angin di akhir zaman nanti, ya, setelah meninggalnya habisnya Ya'juj Ma'juj, meninggalnya Dajjal dan segala macam, keluarnya hewan melata, nanti Allah akan tiupkan angin yang berhembus kemudian merenggut seluruh nyawa orang beriman sehingga tidak tertinggal kecuali orang-orang buruk saja. Mereka sudah meninggalkan sholat dan segala macam, maka pada mereka lah terjadi kiamat itu. Jadi itu yang dimaksud dari hadis ini. Kemudian saya tutup teman-teman dengan membaca tadi saya bilang hadis-hadis yang serupa makna dengan sebelumnya ya. Ini semakna di 473 dari awal kita belajar. Urutan 11 dari Ummu Aiman radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tatrukis salata muta'ammidan fa innahu man taraka salata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullahi wa rasulih. Janganlah kamu meninggalkan salat dengan sengaja, karena barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja maka perlindungan Allah dan Rasulnya terlepas darinya. Riwayat Ahmad dan Baihaqi. Ya. Dan ini teman-teman sudah kita jelaskan tadi. Artinya terlepas jaminan Allah. Allah tidak jamin lagi rezekinya, keselamatannya, kemakmurannya, kesejahteraan, semua hilang dari dia. Ini sudah kita paparkan. Kemudian hadis nomor 574, di situ di buku yang cetakan saya punya, mungkin teman-teman bisa perbaikin, tertulis angka 10, padahal sebenarnya dia adalah 12 ya. Dia adalah urutan 12 di bab kita ini. Hasan mauquf, artinya Hasan derajatnya, dan mauquf hanya sampai sahabat. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, "Man taraka as-salata fala dina lahu." Barang siapa meninggalkan salat maka tidak ada agama baginya. Nah, dan ini jelas maknanya. Artinya tadi
Kalau sudah tidak sholat teman-teman, lupain, selesai. Gak layak untuk dijadikan teman, pasangan hidup, partner bisnis, tetangga, pokoknya semuanya. Usahakan jauh dari orang yang tidak sholat. Karena terlepas jaminan Allah dari dia. Kapan dia tertimpa, kita juga bisa kena ini. Kemudian hadis yang selanjutnya 575 semakna juga urutan 13 dalam bab kita sahih mauquf. Sahih hanya sampai sahabat mauquf dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, la imana liman la salata lahu wa la salata liman la wudu'a lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki salat. Kapan dia tidak salat 5 waktu sudah dia patok dia bukan orang beriman. Dan tidak ada atau tidak dianggap sah salat seseorang tanpa wudu. Ya, tapi saksi bahasan kita, potongan yang pertama dari hadis ini, tidak ada anggap punya iman kalau orang itu tidak sholat. 5 waktu di sini. Kita tidak bicara sholat sunnah, sholat wajib saja. Dan tidak sah sholat orang tanpa wudu. Ini juga pelajaran yang lain. Karena memang ada hadis Nabi SAW, la sholata liman la wudu'alah. Ya. Nggak ada sholat bagi orang yang tidak berwudu. Itu sudah kita tahu tuh, itu syarat mutlak wudu itu ya, suci. Itu diriwayatkan oleh Ibnu Abil Bar dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan Nabi SAW bersabda, man taraka shalah faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kufur. Ini mirip dengan riwayat sebelumnya ya. Tapi masuk di nomor 13. Kemudian Muhammad bin Nasir al-Marwazi berkata, aku mendengarkan Ishaq berkata, sahha anin Nabi SAW anna tarikus salati kafir. Sahha anin Nabi SAW anna tarikus salati kafir. Telah sahih dari Nabi SAW bahwa orang yang meninggalkan salat dia telah kafir. Dia telah kafir. Ya. Jadi hal ini teman-teman sekalian atau hadis-hadis yang sudah kita bahas ini menjelaskan, menyimpulkan satu poin tentang tidak bolehnya meninggalkan sholat secara sengaja. Kalau orang punya udur, tertidur, lupa, itu beda. Tapi saat kapan dia tinggalkan sengaja maka dia telah kufur. Ini kesimpulan daripada penyampaian kita pada kesempatan ini. Dan insya Allah pertemuan kita tinggal sekali lagi, Jumat akan datang. Kita akan tutup jilid 1 dan kita akan masuk 2 pekan dari sekarang masuk ke jilid 2 dari buku kita ini ya, dari Sahih At-Targhib Tarhib.